kalau ada cincin berarti nggak kenal tadi ya. Naik Ulang lagi. lagi. Nah, gitu ya. Nah, ini langkah kedua, 4 kali juga hitungannya. Hitungannya satu gerakan itu 1 detik, jadi 4 detik satu ininya, ya. Supaya kita tahu tadi 20 sampai 30, ya, supaya mudah menghitungnya begitu. Jadi begitu kita naik turun 1 detik, naik turun 1 detik. Ini langkah kedua. Langkah ketiga ini, ya, gerakannya ini harus nempel juga kayak tadi. Nah, naik turun, yang satu ini mantap, yang naik turun satu aja, kanan misalnya, ini. Nah, gitu. Jangan kayak gini-gini, bukan, tapi ditempelkan, tempel naik turun. Nah, gitu ya, pinggir-pinggirnya. Berapa kali? 4 kali juga. 1, 2, 3, 4, gitu ya. Nah, kemudian langkah berikutnya, langkah keempat ya. Ini jari mengunci kayak gini ya. Nah, kiri kanan. Dekat dengan ya, kiri kanan. Yang ini kiri kanan. Gerakan yang ini ya. Nah, jadi 1, 2, 3, 4 kayak gitu ya. Jadi yang ininya nggak usah digerakkan. Yang ibu jari mantap aja, nggak usah. Nah, ikut nyenggol-nyenggol kayak gitu ya. Jadi ini mantap, tapi yang digerakkan satu ini. Nah, main ini udah bagus ini. Jadi nah kayak gitu ya. 2, 3, 4. Nah, itu langkah keempat. Langkah kelima tadi sininya kan belum kena. Sebenarnya untuk kebersihan tangan ini kita memakai kayak cairan kayak gitu ya, yang kayak apa namanya, kayak apa bibir kayak gitu ya, yang merah-merah. Jadi kelihatan kalau dia memang nggak kena. Biasanya sininya belum kena. Jadi ini pertama kita putar dulu seperti ini. Nah, itu gerakan pertamanya. Jadi kita pakai ini. Ini 1 hitungannya. Kemudian baru dilanjutkan 2, 3 dan 4-nya. 2, 3, 4 gitu. Oh, ini sekali. Sekali aja putarannya di sini. Sekali putar ini 1, itunya. 2, 3, 4. Gitu ya. Terus langkah 6-nya kan tangan kita kayak gini, masih ada alkohol di dalam. Jadi waktu naruh pertama dia kerucut kayak gini. Tapi waktu mutarnya maka dikembangkan, baru putar 1, 2, 3, 4 gitu. Ini juga. Jadi taruh kayak gini, itu mutar 1, 2, 3, 4. Nah, itu 6 langkah kebersihan tangan ya. Oke, ini teknis-teknis yang ini. Bagaimana kalau di air mengalir? Air mengalir itu pertama ya, sama kayak tadi sebenarnya. Awal-awal kita nggak boleh pakai ya hiasan, bebas berhiasan. Kemudian bebas kutek, nggak boleh pakai kutek ya. Kemudian kuku tidak boleh panjang. Nah, itu bagian-bagian yang harus kita persiapkan tangan kita ya. Siapkan tangan kita. Jadi saat tangan kita bersih dan kita akan melakukan indikasi untuk apa namanya 5 momen tadi. Apa 5 momen? Sebelum dan pasnya sebelum Anseptik. setelah kontak lingkungan pas ya. Nah, artinya ada momen itu, maka kita melakukan kebersihan tangan. Saat tangannya apa? Saat tangan kita tidak kelihatan kotor, maka kita memakai Hand wash. wash. Saat tangan kita kotor, maka kita memakai Hand wash. Bedanya hand wash, pertama, hand wash itu harus dibasahi dulu dengan air. Jadi kita basahi tangan kita dengan air, baru kita ambil sabun. Ya, ambil sabun, terus lakukan langkah 1 seperti tadi, 6 langkah kebersihan tangan. Kemudian setelah selesai langkahnya, maka kita bilas dengan waktu yang sama, kayak gitu kan? Bilas, seperti itu langkahnya 6 langkah juga. Akhirnya dia 2 kali lipat waktunya yang apa namanya dibandingkan alkoholnya. Kenapa? Karena waktu membilasnya sama langkahnya, 6 langkah juga. Ya. Kita batuk atau bersin atau memang flu beneran. Ya, batuk atau bersin atau flu beneran. Jadi seandainya kalau batuk atau bersin itu artinya waktunya mungkin lagi batuk atau bersin dalam waktu tertentu. Tapi ada orang yang memang flu, benar-benar flu. Artinya batuk dan bersinnya berterusan. Nah, pertama untuk yang batuk atau bersin sekali-sekali, nah itu kita perlu ketika batuk. Artinya bagaimana kita seandainya mengalami itu, apa yang kita lakukan? Nah, itu ya. Pertama, seandainya kita batuk atau bersin, ini kata Suci, kalau memang ada tisu di dekat kita, maka bersihnya harus di tisu tadi. Tisu, bersin tisu, kemudian tisunya dibuang ke kantong warna kuning ya. Sudah, kuning. Nah, tadi kalau cuci tangan, habis kebersihan tangan tadi, pakai tisu juga kalau ya. Nah, tisunya dibuang ke kantong warna apa? Hitam. Ya, kantong hitam ya, karena dia bukan infeksi. Yang ini dibuang kantong kuning. Nah, kemudian seandainya sudah ya pakai tisu,
Kemudian seandainya tidak ada sama sekali, maka kita menggunakan badan kita sendiri, yaitu lengan di bagian dalam. Bagian bajunya, bukan lengannya. Artinya kalau lengan kita sebut lengan bagian dalam berarti tidak ada bajunya kan? Nah, jadi lengan baju bagian dalam. Karena apa? Bagian bajunya yang kita bersihkan seperti itu supaya tidak menginfeksi orang lain, ya. Nah, kemudian apakah boleh kita pakai sarung, pakai apa? Tisu misalnya. Bukan Pak? Sapu tangan, boleh nggak pakai sapu tangan? Boleh. Syaratnya gimana? Syaratnya sapu tangan itu tidak boleh dipakai berulang-ulang. Saya sudah bersin, simpan kan, bersin lagi, harus simpan lagi. Akhirnya terjadi apa? Kolonisasi. Di situ bisa menginfeksi kita sendiri, gitu ya. Jadi tidak dianjurkan karena biasanya kebiasaan orang pakai sapu tangan itu dia disimpannya bukan dicuci. Kecuali misalnya sapu tangan satu pakai, ambil yang baru lagi, bersin lagi, baru. Nah kan, tapi biasanya nggak memungkinkan seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang kasus kedua, bagaimana seandainya memang dia lagi kena flu, maka dia harus memakai masker sepanjang dia ada di dekat orang. Misalnya ada yang kerja, dari rumah memang persiapkan masker itu. Jangan sampai misalnya dia sakit flu memang dari rumah, terus di dekat temannya dia buka maskernya, akhirnya dia bersin kemana-mana, seluruh ruangannya kena flu. Nah, itu etika yang kita ajarkan tentang etika batu atau bersin, ya. Tadi sebenarnya sudah ada materinya kemarin persentangan ini ya. Nah, ya ini kan apa namanya bentangannya kelihatannya. Nah, ini salah satu contoh sebenarnya ada di PMK juga. Contoh kalau misalnya ada wastafel, berarti ada petunjuk kebersihan tangannya, ada tempat tisu. Tisu misalnya sini tunjuknya, sini bagian tisunya, ini wastafelnya. Syaratnya di wastafel ini tidak boleh ada barang-barang lain. Nah, seandainya kita akan mengeringkan tangan kita habis apa namanya? Habis cuci tangan dengan air mengalir tadi kan pakai tisu. Diharapkan satu tisu saja. Maka tisunya pertama kita ambil, kemudian kita pegang ini. Nah, kita keringkan ini. Ya di sini di tangan kita ini. Nah, kita gerak-gerakkan, kemudian kita putar ini dari bagian belakang sini. Nah, kita keringkan juga kan, gitu. Putarkan lagi untuk di bagian sini. Akhirnya semua bagian kering. Baru kita buang itu. Ya. Jadi kita menggunakan cukup satu tisu untuk satu kali kebersihan tangan, ya. Nah, seandainya memang apa namanya kerannya itu keran yang bulat, misalnya nggak bisa kita tutup dengan ini siku, maka kita tutup dengan ini, dengan tisu. Ini gunanya. Tapi kalau kerannya keran panjang, kita tutup pakai siku saja. Nah, pakai sensor ya, berarti dia bisa juga pakai sensor. Kalau memang pakai dipijak aja seperti itu. Cepat ya, waktunya sedikit. Bayangkan saja saya sudah selesai mengikat, ya, sudah saya ikat, saya sudah selesai beraktivitas. Ingat di kepala kita APD itu yang kita gunakan teman-teman sesuai dengan indikasi. Tidak usah dari atas sampai bawah dipakai misalnya ya. Yang mana resiko terpapar di kita itu kita pakai. Jadi kalau kita memakai APD lengkap, pakai handscoon, yang dulu kita buka itu adalah handscoon. Karena tangan ini sudah pegang kanan, pegang kiri. Nah, kalau kita handscoonnya terakhir kita buka, itu menjadi ancaman untuk kita sendiri. Nah, selesai membuka APD, handscoon misalnya, lakukan hand hygiene. Biasakan hand hygiene-nya 6 langkah, walaupun tidak ada di PCN yang lain mantau kita. Tidak boleh. Oke ya, sudah selesai aktivitas. Yang dibuka itu, ini tadi sudah terikat ya. Tidak boleh dibantu Bu. Nah, ini sudah selesai kan? Buka saja, biar gampang, ikat dengan tali sepatu saja. Seandainya sulit, putuskan saja tidak apa-apa. Kan mau dibuang juga. Kalau ternyata ini mau dirius, nah jadi tali sepatu dong. Jadi jangan sampai rugi. Kita malah merusak APD. Pegang bagian dalam APD. Sudah bisa dipastikan bagian depan ini sudah terkontaminasi. Kita kan tidak pakai handscoon tadi. Buka dengan penuh kasih sayang, pelan-pelan.
dilipat terbalik, digulung terbalik. Tidak ada lagi kalau pelatihan ini cara bukanya. Ya. Ya, karena mau cepat, mau visitor pasti banyak, belum lagi tempat lain ya, atau perawatnya juga belum dengar lagi nak kata pasien dan lain sebagainya. Itu bukan alasan. Cepat, tetap buang dilipat infeksius. Kotak sampah yang setinggi ini, saya lupa berapa inci, itu bisa muat kalau dilipat semuanya sampai 25 gaun. Nah, yang ada di lapangan melewat. Ya. Ya, penuh mungkin itu tidak boleh. Di materi tidak boleh lebih dari 2-3 penuh ya. Terus ini juga perlu disampaikan, mungkin Bu Nurul cara pakai N95, silakan. Oh iya. Ini kalau untuk masker itu ada dua ya, ada masker bedah dan ada masker N95. Kan untuk kegunaannya sendiri, kalau untuk masker bedah bisa dipakai dengan sehari-hari. Kalau untuk yang N95 ini adalah yang mengandung tindakan aerosol atau juga yang kita cenderung akan mengeluarkan aerosol gitu ya. Jadi untuk pemakaiannya ini yang bagian atas yang ada sisnya ini ada untuk yang bagian hidung ya. Jadi dipakai menggunakan ini, ditarik ini gitu ya. Pegang mangkoknya. Jadi ini bagian ini bagian ya. Ini sesuaikan dengan bentuk ini. Ya. Oke, dan pelepasannya juga ini dilepas Tes uji kebocoran. ya, diuji. Kalau tiupkan, kalau dihembuskan itu ada keluar, itu berarti ada kebocoran di sini ya. Kalau tidak ada keluar berarti benar pemakaiannya. Secara pabrikan N95 ini sudah mengikuti sudah standar ukuran wajah, walaupun mukanya mau seimut apa juga ya, ini presisi. Yang kekurangannya kalau hidungnya jongkok. Jadi ini harus diklaimkan. Kalau masih bocor juga boleh disiasati yang sesuai narasumber kemarin katanya pakai tip. Dan itu sebenarnya tidak rekomen kalau dari kita. Itu karena sudah terlalu terpaksa, bukan terpaksa lagi. Sudah kelewatan jongkoknya maksudnya ya. Untuk yang pelepasannya juga ya, ini buka bagian atas ya dan bagian bawah. Ini tadi salah tali. Nah, salah tahu. Ini. Oke. Oke, dibuang ke sampah infeksi. Apapun jenis maskernya, masker kain, KN95, N95, masker bedah, yang kita sentuh itu talinya, tidak menyentuh bagian depan masker maupun bagian dalam masker. Ingat, setiap apapun kegiatan kita awali dengan hand hygiene, akhiri dengan hand hygiene. Begitu juga waktu memakai maupun melepas APD, awali dan akhiri dengan hand hygiene. Di rumah sakit Ya. ada. Sudah. Saya bersama Bu Aidia masih menjam Pak Jasmine. Ya, sama nama dia boleh. Filkit kita harus menyiapkan adalah kotak. Pertama harus kita siapkan kotak filkit. Ya, kita mudah transport kepada kejadian tumpahan darah maupun B3 yang terjadi di rumah sakitnya masing-masing. Ya, apa saja isinya? Isinya yang seperti disampaikan tadi adalah APD lengkap. Ya, tidak tahu apa yang akan mengkontaminasi kita, apakah dia B3 ataukah tumpahan darah cairan tubuh pasien yang berisiko. Ya, kemudian yang kita siapkan kembali selain APD adalah plastik kuning, plastiknya seperti ini, plastik kuning, plastik infeksius. Kemudian ini dua. Kenapa dua? Pertama, kalau kita tidak mempunyai tempat sampah dan kondisi emergensi, tempat sampah kita lupa membawa, kita sudah menyiapkan untuk tempat pembuangan sampah. Dan plastiknya satu lagi untuk tempat pereusan APD yang bisa kita reus, kita simpan. Oke. Kemudian ada sapu kecil seperti ini ya. Sapu kecil gunanya kalau kita mau membersihkan dia bahan B3-nya, pecahannya
cairan dengan menggunakan sapu. Kemudian cairan deterjen dan cairan klorin. Ya, ada dua jenis di dalam kotak ini, cairan deterjen dan cairan klorin 0,5. Ya, yang harus kita siapkan. Kemudian formulir sebagai tempat kita menyimpan data kalau kita setelah menangani tahan darah dan cairan tubuh. Ya, jadi itu bahan untuk pelaporan kita dan kegiatan kita menaklalaksanai tumpahan darah dan cairan tubuh atau SPG. Ya, ingat. APD tadi sudah dijelaskan, mau kita pasang? Sudah. Udah ya, nyambung ya. Memasang APD dari yang terjauh, sepatu boot, apron, kemudian tutup kepala, ya, kacamata, masker, baru sarung tangan. Ya, nanti membukanya kebalikan, yang terdekat menuju yang terjauh. Ya. Ini tumpahannya kalau dia basah. Kalau dia basah, tidak perlu kita langsung berikan deterjen cairannya. Jadi cukup langsung dengan cairan klorin. Berapa? 0,5. Ya. Diingat lagi ya Bapak Ibu ya. Setelah memakai APD, kemudian kita harus menyiapkan ini tisu. Tisu kalau nggak ada tisu boleh koran bekas atau kertas bekas yang tidak digunakan lagi untuk menyerap cairan tersebut di dalam kotak ya. Ini ada sebenarnya yang sudah ditulis, mantan nggak kelihatan. Ya. Ini cairannya basah, kita sudah pakai handscoon ya. Sudah pakai handscoon. Mau pakai apa itu? Anggap kita sudah cuci tangan ya, kita pakai APD. Sebelum APD jangan lupa cuci tangan 6 langkah cuci tangan, pakai APD-nya, baru kita siapkan plastik, buka plastiknya tadi ya, plastik kuningnya ini ya, satu untuk tempat reus, satunya lagi untuk tempat tanpa infeksius. Kalau nggak punya tong sampah mau dibawa ya, ini aja yang disiapkan. Oke, udah dibuka semua. Ini pakai sarung tangan, jangan sarung tangan yang Steril atau yang bersih. Maksudnya sarung tangan kayak gini. Memang pakai sarung tangannya yang rumah tangga. Dia posisinya lebih tebal. Kalau itu kita nggak tahu, siapa tahu ada yang bocor ya. Nah, ini kita pakai ini. Jadi ini tidak langsung dibuang, bisa kita reuse. Nanti kita lakukan perendaman juga dengan klorin, deterjen, klorin. Nanti kita cuci langsung dijemur, bisa pakai lagi. Nah, Ini klorin ya. Jadi basah. Nah, ini cairannya yang basah, ya. Kita Cairan darah lakukan, ini misalnya jangan ya. kita muter-muter kayak gini ya. Jadi kalau kita menyerap, posisinya serap, ini menyerap. Nah, ya, posisi Dari- jangan sampai melebar, diputar-putar sampai ini jangan. Jadi posisinya seandainya darah ini langsung kita seandainya samping ini masih ada darah, kita ambil lagi satu lagi tisu. Nah, ya kalau memang belum bersih. Dari luar itu menuju ke dalam. Nah, ya. Ini darah basah tadi. Sudah darah basah kita semprot dengan apa kemarin sudah belajar? Deterjen. Ya. Jadi kita Nah, deterjen yang disemprotkan serap ke berapa menit? 10. Ya. dilakukan Serapan. serap Serap lagi. lagi. Ya. Dari mana serapnya? Dari luar Dari luar ke dalam. Jangan melebar Melebar ke samping ke samping, kiri, kanan, depan, belakang ya. Sudah Oke. selesai? Klorin. Semprot klorin, berikan klorin ya. Jangan lupa berikan klorin. Klorin. Ya. Serap lagi sama Tisu. iya. Posisinya tetap ya. Lihat di berapa menit? Dibuang ke sampah. Kuning. Sampah kuning. Kuning. Selesai. Sampahnya di mana nih? Dihimpun dulu ya. Dibungkus ya. Dirapikan, diikat. Ini jangan dibiarkan terbuka seperti ini membawanya ya. Nanti kalau sampahnya tumpah-tumpah, usahakan tetap dirapikan dulu. Ikat.
dimasukkan kemana? Plastiknya satu lagi untuk di Rius. Sudah tahu cari buka sarung tangan gimana? tadi mana? Dicubit. Iya, kan posisi kan dicubit ya. Nah, kan tidak menyentuh bagian luar. Ini ya. Nah, ini misalnya kita mau reus itu aneh. Nih, ya. Nah, di Ini Satunya. jadi satu. Dijadikan satu, biar satu pasang. Ini kalau mau kita reus, karena rumah tangga bisa di reus, ya. Satu lagi buka PD-nya tadi. Apa sudah sarung tangan? Sarung tangan. Tapi Ya, buangnya di sampah. sampah tadi. prinsipnya Jadi semuanya bukalah yang terkontaminasi dulu. Ya. Pertama sarung tangan. kontaminasi. Sudah itu kan kita Gaun. pakai gaun atau apron. Bukalah, lipat ke dulu. Lipat seperti Pak Ija tadi ya, jangan dibuka-buka ini ya, langsung dilipat digulung-gulung jadi dia lebih space-nya lebih kecil. Kemudian Langsung simpan. masuk. Kalau mau dirius, rius. Kalau tidak dirius, simpan berarti. Ya.